Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak sekalian, eco farming original ya, yang menjadikan andalan daripada salah satu produk dari PT BES ya, yang mana eco farming original adalah pupuk atau nutrisi yang berbahan organik alami tanpa sama sekali dengan bahan-bahan sintetis ataupun bahan kimia. Dan plus daripada pupuk ini ya, itu bisa juga untuk ternak ya. Ini mohon saya perjelas juga. Ada beberapa mitra yang karena sudah memperkenalkan EcoFit, nah ketika dialihkan ke eco farming mereka ragu. Nah silakan, karena eco farming ini selain memiliki izin resmi, peredarannya tidak menjadikan masalah nantinya, ya silakan gunakan saja eco farming. Karena EcoFit itu sampai saat ini proses perizinan masih terkendala. Silakan gunakan eco farming baik untuk ternak maupun ikan. Kenapa ini bisa digunakan untuk ternak dan ikan? Nah salah satu alasannya ya karena dikatakan pupuk organik super aktif karena di dalamnya ada bakteri positif. Ya berkaitan dengan ternak ataupun ikan itu menjadi proses probiotik, di mana proses probiotik ini dalam rangka menyeimbangkan fungsi pencernaan, di mana pakan dikonsumsi oleh hewan atau ikan diproses dalam lambung ataupun dalam ususnya itu akan menghasilkan paling tidak dua bagian. Yang pertama adalah pertambahan bobot daging, yang kedua adalah kotorannya. Insya Allah dengan menggunakan eco farming, kotoran hewan yang menggunakan eco farming jauh lebih baik ya. Artinya sudah melalui proses dekomposisi di dalam perut daripada hewannya, sehingga aromanya tidak terlalu menyengat. Nah, termasuk juga karena ini menjadi suplemen ternak, ya artinya bisa menjadikan tingkat kematian ataupun juga kesehatan daripada hewan akan jauh lebih meningkat. Yang berikutnya, bahwa eco farming ini sebelum diaplikasikan ada tahapan yang dikatakan pelarutan. Nah, pelarutan ini ada beberapa syarat dan ketentuan ya. Air yang harus kita gunakan, yang penting airnya adalah air bersih, airnya yang steril dan aman daripada bahan kimia. Nah, ada pilihan air pelarut, diantaranya adalah air tebu ya, karena ini memiliki sumber nutrisi bagi mikroba. Nah, mikroba ini akan jauh lebih baik berkembang ketika air pelarutnya juga baik, akan mengandung nutrisi yang efektif, ya akan lebih efisien terhadap pertumbuhan mikroorganisme atau bakteri yang dalam eco farming. Yang kedua pilihannya adalah air kelapa. Ya, air kelapa mengandung selain unsur hara, JPT dan mineral. Ini sudah kami lakukan ya, baik kajian-kajiannya bahwa air tebu, air kelapa, yang tentunya di sini air tebu yang masih baru atau masih fresh. Begitupun air kelapa yang masih baru yang fresh. Nah, di situ akan menambah efektivitas, artinya menambah nutrisi yang ada dalam eco farming ini akan bertambah lebih banyak, baik secara nutrisi maupun bakterinya. Ya, ini untuk petani yang ingin memaksimalkan daripada eco farming original ini menjadi jauh lebih baik. Yang berikutnya ada air hujan, juga bisa dimanfaatkan untuk pelarut daripada eco farming ini karena memiliki mineral alami ya, terutama kandungan nitrogen atau nitrat ya, atau asam amino, dengan catatan air hujan yang memang langsung dari langit ya, tidak melalui atap rumah. Dan di situ ditentukan 10 menit paling tidak dari pertama kali hujan. Kenapa 10 menit? Karena biasanya di awal itu ada beberapa polusi atau polutan yang ada dalam udara itu akan terbawa oleh air hujan. Sehingga setelah 10 menit setidaknya polutan itu sudah tidak ada lagi. Disitulah kita manfaatkan air hujan menjadi air pelarut daripada eco farming itu sendiri. Juga ada air sumur. Nah, air sumur ini yang penting air yang aman ya, diminum lah. Maksudnya biasanya untuk air minum dan steril, tidak tercampur zat kimia seperti air sabun, desinfektan, kaporit dan sebagainya.
Jadi jangan sekali-kali kita menggunakan air sumur yang mengandung kaporit, mengandung klorin, ataupun air sabun dan seterusnya. Itu akan berbahaya terhadap perkembangan bakteri yang ketika kita larutkan. Dan yang terakhir ada lagi air AC atau air destilat atau air murni, ya. Nah, semuanya ini sumber air yang bisa kita gunakan untuk melarutkan ekofarming ini semata-mata tujuannya yang pertama, ya, mengaktifkan bakteri yang ada dalam ekofarming. Karena pada kondisi seperti ini bakteri sedang tidak aktif atau dikatakan pasif. Nah, ketika kena air dia akan aktif. Makanya dalam cara melarutkan sebaiknya airnya dulu kita masukkan ke tempat, kemudian baru ekofarming kita berikan dalam tempat itu yang sudah berisi air. Nah, dari pilihan ini silakan para petani mana yang termudah, mana yang terbaik. Kami tidak akan memberikan satu hal arahan khusus harus air tebu atau air kelapa atau air hujan dan sebagainya. Yang penting airnya steril, tidak tercampur zat kimia, dan airnya bersih. Nah, kalaupun ada bahasa di petani misalnya molase. Nah, molase ini atau gula sebetulnya bisa saja digunakan kalau kita menggunakan air yang tidak manis, ya, artinya seperti air biasa. Dengan catatan molase itu jangan lebih dari sekitar 50 gram atau 100 gram, ya, atau 10% daripada jumlah air pelarutnya. Saya kira itu yang berkaitan pilihan air pelarut. Nah, untuk ternak nih, ya, ini ada tambahan plusnya ekofarming untuk ternak, ya. Sasarannya adalah untuk minum daripada ternak dan juga untuk tambah campuran pakan. Jadi jangan berpikiran para mitra kalau ditanya, Pak, berapa sih kebutuhan ekofarming untuk 1.000 ayam, 2.000 ayam, 5.000 ayam dan sebagainya. Jadi kita nggak usah ngitung jumlah ayam, jumlah ekor. Tapi yang terpenting berapa air minum yang dibutuhkan untuk kebutuhan jumlah daripada hewan tersebut. Nah, hitungannya adalah nanti ada dosisnya. Ini contoh ayam, ya. Itu bisa gunakan dosis 3 sampai 5 cc, ya. Nah, kalau untuk ayam yang di atas 1 minggu 5 sampai 10 cc itu diberikan ke air minumnya. Nah, begitupun juga untuk pakannya, tinggal dicampurkan ke pakan ayam atau pakan unggas, burung dan seterusnya dengan hitungan 10 mili atau 5 mili, ya, atau kalau udah di atas 1 minggu, ya, per 1 liter air, kemudian dicampurkan dengan 5 kilo pakan. Nah, itu bisa diberikan setelah menyerap ke pakannya baru diberikan ke ayam ataupun ke unggasnya. Begitupun untuk ternak sapi atau domba, ya. Nah, sama prinsipnya untuk ngasih minum dan untuk disemprotkan ke hijauan ataupun pakan ternaknya. Ya, biasanya kalau untuk ternak ini tergantung dari bobot. Kalau semakin bobotnya makin berat, ya, seperti domba dengan sapi. Nah, kalau misalnya domba adalah 5 sampai 10 cc, karena domba yang masih anak-anak masih kecil lah 5 cc, tapi kalau dewasa 10 cc. Begitupun sapi, kalau sapi yang masih kecil, masih anak-anak misalnya, ya, itu 10 cc, kalau udah besar bisa sampai 15, ya, tergantung bobotnya. Intinya 5 cc itu 50 kilo, Pak. Jadi 50 bobotnya itu berarti 5 cc. Kalau bobotnya 100 kilo, ya berarti 10 cc. Kalau misalnya limosin misalnya, ya, sampai 500 kilo, ya bisa aja 50 cc per 1 liter ininya air minumnya, Pak. Oke, yang berikutnya adalah untuk tambak. Nah, ini tambak ini khusus kolam, ya. Itu bisa aplikasi yang pertama untuk dasar kolam, yang kedua juga untuk perawatan air, yang ketiga untuk pakannya. Artinya pakannya itu nanti bisa ditambahkan dengan larutan biang ekofarming. Tujuannya apa? Kalau untuk sasaran ke dasar kolam itu nanti akan menambah plankton akan tumbuh lebih banyak ketika air sudah masuk. Kurang lebih prosesnya seperti ini, ya, bahwa yang pertama bagi tambak yang masih baru langsung disemprotkan ke dasar kolamnya dengan dosis 4 sampai 5 cub per hektar. Nah, dilarutkan biasa 4 liter sampai 5 liter, kemudian semprotkan ke dasar kolam pada kondisi lahan kolam yang tidak berair, artinya tidak tergenangi air, dan biarkan
antara 2 sampai 3 hari atau maksimal 1 minggu, kemudian baru masuk air, dan biarkan sampai 1 minggu dulu air beradaptasi dengan lingkungan tambaknya, baru dimasukkan bibit atau benurnya. Nah, begitupun untuk tambak yang sudah pernah ada budidaya, artinya sudah pernah dipanen, sebaiknya dikuras dulu, terutama lumpur-lumpur yang mengendap di dasar kolam itu bisa dikeluarkan dulu. Nah, kemudian kita cek pH-nya, kalau pH-nya sudah normal tidak perlu tambah dolomit, kalau kurang silakan tambah dolomit. Setelah itu baru kita aplikasikan Eco Farming original 4-5 cub per 1 hektar dengan kondisi tidak tergenangi air, biarkan 1 minggu masuk air, kemudian biarkan lagi 1 minggu baru masuk bibit atau benur ikannya. Dan yang berikutnya adalah perawatan air. Nah, perawatan air ini dengan dosis 200 ml per hektar ya. Jadi intervalnya 1 minggu sekali. Jadi air itu perlu kita jaga kualitasnya, yaitu dengan 200 ml per liter air ya. Jadi 200 ml ini kalau 1 tub ini bisa untuk 5 kali pakai ya. Itu cukup kita siramkan di pinggir-pinggirnya supaya terkena airnya, atau di kincirnya, kalau pakai kincir silakan, supaya intinya air itu akan merata nantinya dengan sendirinya. Dan yang terakhir ya, untuk tambak ini kita bisa tambahkan buat pakan daripada ikan. Jadi 5 kilo pakan bisa dicampurkan dengan 5 ml biang probiotik ini, dicampurkan 1 liter, baru diaduk dengan pakannya, lalu diberikan ke ikan ya, baik udang, bandeng dan lain sebagainya. Itu bisa pagi, bisa sore, bisa pagi sore. Itu menyesuaikan dengan apa yang sudah dilakukan oleh para petani ya, atau petambak ya. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas, Eco Farming, lahan subur, petani makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Makmunir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Suluh Tani Cerdas dan Terampil. Eco Farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.